Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Septia Magisa, SAKMM, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Risiko, di mana telah mempersilakan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tema yang berjudul Enterprise Risk Management atau IRM dengan analisis komponen internal environment dan objective setting, di mana kelompok kami terdiri dari M. Taufik, Yunita, dan saya sendiri, Dede Devi Hermanto. Enterprise Risk Management atau IRM adalah pendekatan holistik dalam mengelola risiko yang melibatkan analisis komponen internal environment dan objective setting. IRM membantu organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang komponen internal environment dan objective setting dalam IRM. Apa itu internal environment? Merupakan komponen internal environment mencakup struktur organisasi, budaya perusahaan, sistem pengendalian, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi yang baik, budaya yang mendukung, manajemen risiko, sistem pengendalian yang efektif, dan sumber daya manusia yang terampil adalah faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengelola risiko. Faktor-faktor internal environment dalam organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi dan nilai-nilai yang dianut. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dibagikan oleh anggota organisasi dan membentuk cara mereka berinteraksi dan bekerja bersama. Contoh, budaya organisasi yang mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kedua, struktur organisasi dan peran serta tanggung jawab masing-masing individu. Struktur organisasi adalah cara organisasi mengatur dirinya, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Contoh, struktur organisasi yang memiliki tim khusus untuk mengelola risiko akan mempengaruhi cara organisasi menilai dan mengelola risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi. Kebijakan dan prosedur adalah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil konsisten dan sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh, kebijakan yang mengharuskan semua proyek baru untuk menjalani penilaian risiko sebelum dimulai akan mempengaruhi cara organisasi menangani. Yang keempat, sistem informasi dan teknologi yang digunakan. Sistem informasi dan teknologi adalah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. Sistem informasi dan teknologi yang efektif dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan menilai risiko dengan lebih cepat dan akurat. Contoh, sistem informasi yang dapat mengumpulkan data dan berbagai sumber dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola dan tren risiko akan mempengaruhi cara organisasi menilai risiko. Internal environment mempengaruhi ERM atau Enterprise Risk Management. Identifikasi risiko. Budaya organisasi yang terbuka terhadap pembelajaran dan inovasi mendorong karyawan untuk mengidentifikasi risiko baru dan peluang yang mungkin tidak terlihat dalam lingkungan yang tertutup atau resisten terhadap perubahan. Sebagian contoh, jika organisasi memiliki budaya yang mendukung pelaporan dan diskusi terbuka tentang kegagalan atau hampir kegagalan, karyawan akan lebih cenderung melaporkan insiden yang bisa menjadi indikator risiko awal. Penilaian risiko. Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi seperti integritas dan kehati-hatian dapat mempengaruhi bagaimana risiko dinilai. Organisasi yang menekankan kehati-hatian mungkin akan menilai risiko secara lebih konservatif. Misalnya, perusahaan yang mengutamakan
keselamatan akan memiliki prosedur penilaian risiko yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua potensi bahaya telah diidentifikasi dan diminimalkan. Pengelolaan risiko, struktur organisasi yang jelas dan dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik memastikan bahwa ada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko tertentu. Sebagai ilustrasi, jika ada tim manajemen risiko yang khusus, mereka akan memiliki pengambilan keputusan dan tindakan terkait risiko. Kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi memberikan kerangka kerja bagi karyawan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko. Contoh, kebijakan yang mengharuskan semua proyek untuk menjalani penilaian risiko sebelum persetujuan. Ini memastikan bahwa keputusan investasi dibuat dengan mempertimbangkan risiko yang terkait. Objective setting. Dalam konteks Enterprise Risk Management atau ORM, objective setting merujuk pada proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini harus selaras dengan misi dan visi organisasi, serta harus mempertimbangkan batasan dan kemampuan internal organisasi. Tujuan-tujuan tersebut juga harus memperhitungkan lingkungan eksternal dan risiko yang mungkin mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses penetapan tujuan SMART. Yang pertama spesifik, tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik untuk menghindari ambiguitas. Ini berarti bahwa tujuan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa yang ingin dicapai, siapa yang terlibat, di mana ini akan terjadi. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan. Berikutnya, measurable atau terukur. Tujuan harus memiliki parameter yang dapat diukur sehingga kemajuan dapat dipantau dan diukur. Ini memungkinkan organisasi untuk melacak kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Next, achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada atau yang dapat diperoleh. Ini memastikan bahwa tujuan tidak terlalu ambisius dan menetapkan ekspektasi yang dapat dipenuhi. Berikutnya, relevan. Tujuan harus relevan dengan arah strategis organisasi dan mendukung misi dan visinya. Ini memastikan bahwa tujuan berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang organisasi dan tidak menyimpang dari fokus utamanya. Terakhir, time bound atau batas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Ini menciptakan rasa urgensi dan membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya. Objective setting memainkan peran penting dalam Enterprise Risk Management atau ERM. Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Ketika tujuan telah ditetapkan dengan jelas, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasi risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Ini karena tujuan spesifik memberikan kerangka kerja yang menganalisis potensi hambatan dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi. Menentukan prioritas risiko dan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Setelah risiko diidentifikasi, objective setting membantu menentukan risiko mana yang paling signifikan dan harus diberikan prioritas. Ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang paling efektif untuk mengelola risiko tersebut. Memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.
Dengan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat mengurangi atau menghindari hambatan yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan. Ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi dengan lebih efisien, menghemat waktu dan sumber daya, dan pada akhirnya mencapai tujuan dengan lebih efektif. Kesimpulan pembahasan materi kali ini. Enterprise Risk Management atau ERM adalah pendekatan holistik dalam mengelola risiko yang melibatkan analisis komponen internal, environment, dan objective setting. Komponen internal environment mencakup struktur organisasi, budaya perusahaan, sistem pengendalian, dan sumber daya manusia. Faktor-faktor kunci adalah budaya organisasi, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta sistem informasi dan teknologi. Internal environment yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengelola risiko yang secara efektif. Objective setting merujuk pada proses penetapan tujuan organisasi yang selaras dengan misi dan visi serta mempertimbangkan kapasitas organisasi. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Objective setting yang jelas memudahkan identifikasi dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. ERM membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. Meskipun tantangan seperti ketidakpastian dan kolaborasi lintas fungsi ada, implementasi ERM yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.